Hai, selamat datang di hari 89 dari 100, di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan. Karena saya ingin mengubah cara bicara saya yang dulunya ngomong cepat, belibet, dan gak jelas menjadi cara omongan yang baru, omongan yang pelan, santai, mudah dipahami. Karena komunikasi yang bagus adalah omongan yang mudah dipahami. Dan menurut saya, salah satu cara untuk mudah dipahami adalah ngomong pelan. Bukan ngomong yang cepat seperti ini, bukan ngomong tanpa jeda seperti ini, tapi ngomong pelan dan juga menggunakan jeda. Dan di latihan ini, saya akan menggunakan metode yang sama. Metode latihannya adalah membaca buku, membuka mulut yang lebar, dan juga membaca dengan volume yang tinggi. Karena tujuan saya adalah latihan untuk bicara pelan, maka saya harus terbiasa untuk ngomong pelan. Dan salah satu caranya adalah membaca dengan membuka mulut yang lebar. Karena ketika saya membaca dengan membuka mulut yang lebar, saya secara tidak langsung memaksa diri saya untuk bicara pelan. Dan kalau Anda sadar, komunikasi kita sekarang adalah hasil dari masa lalu kita. Kalau kita sekarang sudah terbiasa ngomong cepat, artinya kita sudah melakukan omongan cepat itu sangat lama. Dan kalau ingin mengubah cara bicaranya, maka kita harus terbiasa untuk ngomong dengan cara yang baru. Karena dulu saya sudah terbiasa ngomong cepat, maka saya harus terbiasa untuk ngomong pelan agar saya bisa berbicara pelan. Dan hari ini buku yang saya baca judulnya sangat menarik. Judulnya adalah Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Dan buku ini sejujurnya sudah saya beli cukup lama, 2 tahun yang lalu atau mungkin 3 tahun yang lalu. Tapi saya belum menyelesaikan buku ini. Dan tiba-tiba entah kenapa saya ingin membaca buku ini kembali. Karena saya juga sedang belajar untuk menjaga diri saya sendiri. Dan di back cover buku ini dijelaskan bahwa kita sebagai manusia memiliki kepedulian yang sedikit. Kita tidak bisa mempedulikan semua hal dan seharusnya kita juga tidak perlu untuk peduli ke semua hal karena kita hanya punya level peduli yang sedikit. Saya juga belajar untuk menggunakan kepedulian ini dengan cara yang benar, menggunakan untuk hal yang penting dan bersikap bodoh amat dengan hal yang tidak penting. Saya belajar untuk fokus melakukan hal yang berguna, bermanfaat, yang bisa memperbaiki diri saya dan kehidupan saya, dan bersikap bodoh amat atau mengatakan tidak pada hal yang sekiranya tidak berguna dan menghindarinya. Ini tentang menggunakan sumber daya yang kita miliki. Dan kita juga harus sadar bahwa kita memiliki sumber daya yang sangat terbatas. Waktu kita terbatas, energi kita terbatas, perhatian kita terbatas, kepedulian kita juga terbatas. Gimana caranya kita menggunakan sumber daya yang terbatas ini dengan sebaik mungkin agar kita tidak menyia-nyiakan kehidupan kita. Mari kita mulai latihannya. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Mark Manson. Jangan berusaha. Charles Bukowski dulunya adalah seorang pecandu alkohol. You know what? Saya ingin membaca buku ini dengan halaman yang random. Maka saya akan mencoba membuka dan membaca halaman random. Dan mari kita lihat apa yang kita pelajari hari ini. Kita buka random. Oke. Terbuka halaman 138.
Banyak orang teramat terobsesi untuk dapat memiliki hidup yang benar, sampai-sampai mereka sesungguhnya tidak benar-benar menjalani hidup itu sendiri. Seorang wanita masih lajang dan kesepian dan ingin punya pacar, tapi dia tidak pernah keluar dari rumah atau berusaha. Seorang pria bekerja membanting tulang dan yakin dia berhak naik pangkat, namun dia tidak pernah mengutarakannya kepada bosnya. Mereka diajarkan untuk takut dan gagal, akan penolakan, takut mendengar seseorang menampik permohonannya, menampik permohonannya. Dan saya juga ingin mengingatkan Anda bahwa latihan membaca ini sangat efektif untuk memperbaiki artikulasi kita. Contohnya barusan, ketika saya menemukan kosakata yang baru, kosakata yang sulit, kosakata yang belibet, saya akan mengucapkan kata tersebut berulang kali hingga lancar. Jadi, jangan lupa untuk latihan menggunakan metode ini karena metode ini sangat bagus. Mereka diajarkan untuk takut akan kegagalan, akan penolakan, takut mendengar seseorang menampik permohonannya. Namun, bukan itu poinnya. Tentu, penolakan itu menyakitkan. Kegagalan memuakkan. Meskipun demikian, ada keyakinan tertentu yang kita pegang, keyakinan bahwa kita takut untuk mempertanyakan atau melepaskan nilai-nilai yang telah memberikan arti dalam kehidupan kita selama bertahun-tahun. Wanita itu tidak kunjung beranjak keluar rumah dan pergi berkencan karena kalau dia sungguh keluar, dia dipaksa untuk dia dipaksa untuk berhadapan secara nyata dengan keyakinannya sendiri untuk bisa memikat laki-laki. Pria tersebut tidak meminta promosi karena jika dia sampai mengutarakannya, dia akan dipaksa untuk berhadapan dengan keyakinannya sendiri tentang keahlian apa yang membuatnya layak untuk dipromosi. Lebih mudah untuk berdiam diri dalam keyakinan yang menyakitkan bahwa tidak ada seorang pun yang akan tertarik pada Anda, bahwa tidak ada seorang pun yang menghargai talenta Anda, daripada benar-benar menguji keyakinan tersebut dan menemukan jawaban yang paling tepat. Keyakinan jenis ini bahwa saya tidak cukup menarik, jadi mengapa gusar? Atau bahwa bos saya seorang bajingan, jadi bodoh amat. Sorry, saya mengucapkan hal yang kurang baik, tapi memang tulisannya seperti itu. Bahwa keyakinan jenis ini bahwa saya tidak cukup menarik, jadi mengapa gusar? Atau bos saya seorang pip, jadi bodoh amat. Dirancang untuk memberi kita keyakinan yang biasa saja dengan menggadaikan kebahagiaan dan kesuksesan yang lebih besar nantinya. Ini adalah strategi jangka panjang yang buruk. Namun, kita berpegang pada keyakinan itu karena kita berasumsi kalau kita benar. Karena kita menyangka sudah tahu apa yang kelak akan terjadi. Dengan kata lain, kita hanya berasumsi kita tahu seperti apa akhir ceritanya. Kepastian adalah musuh dari pertumbuhan. Tidak ada yang pasti hingga itu benar-benar terjadi. Tidak ada yang pasti hingga itu benar-benar terjadi. Dan bahkan sesudahnya, itu masih dapat diperdebatkan. Itulah mengapa
penerimaan terhadap tidak terelakkannya ketidaksempurnaan dari nilai-nilai yang kita miliki penting untuk menyempurnakan nilai-nilai tersebut. Dalam hidup ini, kita hanya punya kepedulian dalam jumlah yang terbatas. I say again, dalam hidup ini kita hanya punya kepedulian dalam jumlah yang terbatas. Makanya Anda harus bijaksana dalam menentukan kepedulian Anda. Manson menciptakan momen perbincangan yang serius dan mendalam, dibungkus dengan cerita-cerita yang menghibur dan kekinian, serta humor yang cerdas. Buku ini merupakan tamparan di wajah yang menyegarkan untuk kita semua, supaya kita bisa menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan juga apa adanya. Dalam hidup ini, kita hanya punya kepedulian dalam jumlah yang terbatas. Makanya, Anda harus bijaksana dalam menentukan kepedulian Anda. Dan saya sangat setuju. Saya juga pernah berada di posisi yang berpikir bahwa saya masih punya waktu, saya masih punya ini, saya memiliki banyak sumber daya. Tetapi, saya juga sadar bahwa saya sebagai manusia memiliki sumber daya yang terbatas. Artinya, tidak banyak sekali. Saya punya sumber daya, tapi tidak banyak. Sumber daya itu terbatas. Dan saya juga sadar bahwa sumber daya manusia yang paling mahal dan yang paling terbatas adalah waktu kita, energi kita, perhatian kita, dan juga kepedulian kita. Waktu kita akan habis karena hal yang pasti adalah sebuah kematian. Kematian adalah hal yang pasti. Artinya, waktu kita terbatas. Energi kita juga terbatas. Pagi hari semangat, siangnya mulai lemes, malamnya udah nggak punya energi. Perhatian kita juga terbatas dan kepedulian kita juga terbatas. Dan saya belajar untuk menggunakan sumber yang terbatas ini, sumber yang paling mahal ini dengan cara yang sebaik mungkin. Dan sekarang saya mencoba untuk belajar mengatakan iya dan juga belajar untuk mengatakan tidak. Artinya adalah saya belajar untuk bilang iya pada hal yang penting, pada hal yang berguna, dan belajar untuk mengatakan tidak pada hal yang tidak penting, tidak berguna, atau justru bisa memperburuk kehidupan saya. Dan itu adalah sebuah skill, dan skill perlu dilatih setiap hari. Kalau saya sudah terbiasa untuk bilang iya pada hal yang baik, maka kedepannya akan jalan secara otomatis. Karena kan itu menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Dan sama seperti sebaliknya, kalau saya sudah terbiasa untuk mengatakan sorry, tidak, pada hal yang buruk, maka saya bisa menghindari dan juga menjauhkan dan juga menghapus hal buruk itu dalam kehidupan saya. Ingat ya, kehidupan ini tentang long term atau kehidupan untuk jangka panjang. Karena apa yang Anda lakukan hari ini belum tentu bisa Anda rasakan hari ini juga. Apa yang Anda tanam hari ini belum tentu bisa Anda panen hari ini juga. Tapi yakinlah apa yang Anda tanam hari ini, jika Anda pupuk setiap hari, Anda rawat setiap hari, maka kedepannya di masa depan bisa kita panen dan bisa menghidupi diri kita dan juga keluarga kita. Saya juga berpikir mengenai aktivitas saya. Saya mencoba untuk menggunakan waktu saya untuk membangun masa depan. Artinya saya tidak berpikir bahwa saya harus dapat hasil hari ini juga. Tidak. Tapi saya mencoba untuk membangun sesuatu yang kedepannya
bisa menghidupi saya. Meskipun itu butuh waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 5 tahun, saya mau melakukannya. Menurut saya, lebih baik capek di awal tapi di akhir bisa saya panen daripada capek seumur hidup. Ibaratnya adalah kita sedang membangun sebuah istana. Ketika kita membangun istana, kan capeknya di awal. Kita harus gali lubang dulu, kita harus pasang fondasi, kita harus masang bata, masang atap, masang pintu, masang jendela, dan masih banyak lagi. Capeknya di awal. Tapi ketika istana ini sudah terbangun, sudah jadi, ya kan sisanya kita tinggal menikmatinya. Capek di awal, tapi bisa menikmati di akhir, bukan capek dari awal sampai akhir. Itu adalah seni membangun. Membangun kehidupan yang baik. Meskipun sekarang capek, tapi kalau ke depannya bisa menyenangkan, bisa membahagiakan, maka itu worth it. Dan itu adalah fase yang sedang saya lakukan sekarang. Membangun sesuatu, meskipun capek, capek banget, tapi kalau bisa menghidupi saya di masa depan, artinya itu worth it. So, thank you for watching this video, and as always, I wish you all the best. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses. See you on the next video.